Sebuah bangunan rumah kosong di Gang Haji Dul, Pondok Terong, Cipayung, Depok ini ambruk. Atap bangunan dan tembok runtuh, hanya tersisa puing-puing beton. Reruntuhan bangunan menimpa sebuah mobil yang terparkir di teras rumah. Bangunan ambruk juga menyeret dua rumah tetangga di kanan kirinya. Satu rumah rusak parah tertimpa coran beton, sementara satu lainnya rusak ringan. Menurut warga, Ketua RT sebelumnya sudah mengingatkan pemilik soal kondisi rumah kosong yang mengkhawatirkan. Ternyata rumah kosong ini yang sudah mungkin setahun 2 tahun ini tidak dihuni gitu. Memang pada saat itu juga pemiliknya nggak posisi di sini. Tetangga kini meminta pemilik rumah bertanggung jawab atas kerusakan yang dialami. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky, iNews melaporkan. Empat rumah warga di kawasan permukiman padat penduduk di Desa Koto Tinggi, Kota Sungai Penuh, Jambi, ludes terbakar. Kepulan asap pekat membumbung tinggi akibat besarnya kobaran api. Api cepat membesar karena banyaknya material yang mudah terbakar. Petugas damkar dibantu TNI, Polri, dan warga berupaya memadamkan api agar tidak semakin meluas. Lokasi kejadian yang berada di gang sempit membuat petugas kesulitan memadamkan api. Api pertama kali muncul dari salah satu rumah yang ditinggal penghuninya bekerja. Nengok di luar, api udah besar. Satu orang rumah sebelah, itu tengok api udah membumbung tinggi. Tunggu kita pulang, tengok dekat rumah. Pas tengok dekat rumah langsung kita siram air tuh dekat rumah supaya nak menyebar ke rumah. Setelah itu baru datang banyak warga. Kondisinya sangat sempit, baik itu jalan dan posisi rumah daripada masyarakat. Namun satu rumah 3 bedeng yang bisa terbakar, selebihnya bisa kita amankan dan pada posisi sekarang masa-masa pendinginan. Api berhasil dipadamkan setelah lebih dari setengah jam. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Dari Kota Sungai Penuh, Jambi, Kapior Gandhi, iNews melaporkan. Sebuah mobil dinas TNI AD Bintang 2 menerobos dan lawan arah hingga ditegur pengendara lain. Petugas Bandara Soekarno-Hatta amankan 51 WNI yang akan pergi haji secara ilegal. Sebuah pesawat KC-135R Stratotanker milik Angkatan Udara Amerika Serikat diduga jatuh saat terbang di atas Teluk Arab dekat Selat Hormuz. Halo, selamat sore pemirsa. Di tengah sorotan publik terhadap kepolisian, pemerintah akhirnya mengambil sikap tanpa kementerian baru, tanpa perubahan struktur besar, namun menjanjikan penguatan pengawasan yang lebih tajam. Tetapi apakah ini benar-benar reformasi atau sekedar penataan ulang tanpa perubahan mendasar? Saya Herjuno Syaputra, Anda menyaksikan Sido Sore. Akibat banyaknya tumpahan minyak di jalan sejumlah pengendara motor terluka setelah terjatuh dari motor di terowongan di kawasan Ceger, Cipayung, Jakarta Timur. Detik-detik pemotor terjatuh terekam amatir warga hingga viral. Pengendara motor terjatuh, awas! Awas! Nih, tolong dibersihkan nih, Kelurahan Ceger atau pengendara motor terjatuh, awas! Nih. Ya pemirsa, seorang warga yang tengah membuat video untuk melaporkan banyaknya tumpahan minyak yang tercecer di jalanan dikejutkan dengan terjatuhnya 2 motor pada waktu yang nyaris bersamaan di terowongan kawasan Ceger, Cipayung, Jakarta Timur, arah terminal Kampung Rambutan. 4 orang pelajar SMP tengah pulang sekolah menderita luka di kaki dan tangan akibat terjungkal dan terseret
di jalan aspal. Korban mengaku tak bisa mengendalikan laju kendaraan akibat jalanan licin disebabkan banyaknya tumpahan minyak. Usai video kecelakaan viral, Damkar bersama PPSU segera datang ke lokasi untuk melakukan pembersihan jalan dari minyak. Jalanan disemprot dan disikat agar tidak ada lagi korban akibat jalan licin yang disebabkan minyak yang tumpah. Satu mobil terjun ke parit di Jalan Parameter Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Kecelakaan tunggal ini dipicu pengemudi hilang konsentrasi lantaran mencari kartu uang elektronik yang jatuh. Satu mobil terjun ke parit di Jalan Parameter Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Awalnya, mobil yang kendarai wanita bernama Ravena, warga Jakarta Utara ini melaju dari arah bandara menuju Jakarta. Proses evakuasi terkendala kondisi dasar parit yang licin dan kemiringan sekitar 45 derajat. Mobil akhirnya dievakuasi setelah 1 jam menggunakan alat berat. Dari hasil pemeriksaan, diduga pengemudi hilang konsentrasi saat mencari kartu uang elektronik di dalam kabin mobil hingga ia kehilangan kendali. Tidak ngantuk, hanya kurang konsentrasi karena mau mencari etol, tangan kanan mencari etol, tangan kiri memutar setirnya ke sebelah kanan, akibatnya masuk ke dalam kali. Demikian. Sebenarnya sebelum kejadian itu ada speed bump, jadi itu tidak bisa terlalu kencang, hanya karena faktor tangan kanan mencari etol, kemudian tangan kiri memutar ke arah kali, itu yang menyebabkan kejadian kecelakaan. Meski terjun ke parit dengan kedalaman sekitar 4 meter, pengemudi dan satu penumpang yang berada di dalam mobil selamat namun terluka ringan. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. Pemirsa, hujan yang mengguyur kawasan Kuningan, Jakarta Selatan Senin sore justru memicu pelanggaran lalu lintas di jalanan. Sebuah mobil dinas TNI AD Bintang 2 menerobos dan lawan arah hingga ditegur pengendara lain. Viral di media sosial, sebuah mobil plat dinas TNI Bintang 2 bernomor 145 diduga melawan arah di kawasan Jalan Denpasaraya, Kuningan, Jakarta Selatan. Dalam video dinarasikan mobil dinas ikut lawan arah meski sudah diingatkan untuk mundur. Pengemudi sempat membuka kaca dan berbicara dengan warga. Peristiwa terjadi Senin sore lalu saat Jakarta diguyur hujan deras dan banjir di sejumlah wilayah. Selain mobil dinas TNI, beberapa mobil lain juga ikut lawan arah. Merespon hal itu, Kadispen TNI AD Brigjen Doni Pramono menyebut masih mendalami peristiwa viral ini. Namun dari informasi awal, kendaraan dinas yang terekam dalam posisi terjebak di tengah kemacetan dengan ruang gerak terbatas baik untuk maju maupun mundur. Namun potongan video yang beredar hanya menampilkan sebagian situasi, sehingga mempersepsikan kendaraan dinas menjadi penyebab utama kemacetan. Kadispen AD menyayangkan ada upaya provokasi saat merekam meski pengemudi telah menahan diri dan berusaha kembali ke jalur dengan aman. TNI AD menekankan kepada seluruh prajurit untuk tertib berlalu lintas dan menjadi contoh masyarakat. Pemirsa, jangan coba-coba curang, terlebih bila Anda masih menerima gaji dari uang rakyat. Sebanyak 3.000 ASN yang diduga mencurangi absen kehadiran di Pemkat Brebes, Jawa Tengah, kini terancam sanksi pengembalian tunjangan. Kabupaten Brebes dihebohkan dengan ulah ribuan ASN yang diduga memanipulasi absensi kehadiran mereka. Terkait kasus ini, Pemkab Brebes telah menerjunkan tim yang sedang melakukan investigasi. Sebanyak 3.000 aparatur sipil negara di lingkungan Pemkab kedapatan menggunakan aplikasi absen ilegal. Dari jumlah itu, paling banyak adalah kalangan guru dan tenaga kesehatan. Sebagai contoh, ASN yang tidak berangkat selama 12 hari akan kita ketahui dan itu hukumannya harus diberhentikan dengan tidak hormat. Oleh karena itu, teman-teman dan saya yakin para guru, para nakes itu bekerja sesuai tugas pokok fungsinya. Kasus ini terungkap saat aplikasi presensi resmi milik Pemkab Brebes dimatikan selama 2 hari. Namun meskipun sistem tidak beroperasi, ribuan ASN justru tetap tercatat hadir dan mengisi absen cap jari melalui perangkat ponsel masing-masing.
Tidak hanya penyelidikan, Pemkab Brebes juga telah membawa kasus manipulasi absen ini ke pihak berwajib. Dari Tegal, Jawa Tengah, Yunibar, iNews melaporkan. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Kasus viral dugaan pelecehan yang dilakukan Kiai terhadap puluhan santriwati di Pati terus bergulir. Pihak kepolisian sudah menetapkan pelaku sebagai tersangka sejak 28 April kemarin. Namun hingga saat ini pelaku masih belum ditahan. Viralnya kasus dugaan kekerasan seksual di Kabupaten Pati terus menyita perhatian. Pasalnya, pihak kepolisian sudah menetapkan pelaku sebagai tersangka, namun hingga saat ini pelaku masih bebas berkeliaran dan belum dilakukan penahanan. Tersangka berinisial AS yang merupakan pengasuh pondok pesantren sebelumnya telah dijadwalkan menjalani pemeriksaan di Polresta Pati pada Senin siang, namun tidak memenuhi panggilan penyidik. Hal ini menjadi perhatian lantaran pelaku resmi ditetapkan sebagai tersangka pada 28 April 2026. Kepolisian pun akan kembali memanggil terduga pelaku. Namun jika kembali tidak memenuhi panggilan, polisi memastikan akan menempuh langkah hukum lanjutan. Kenapa kok belum ditangkap? Sudah ditetapkan tersangka. Jadi kita penegak hukum melakukan hal tersebut, kita komitmennya sama. Kita pengen kasus ini cepat selesai. Makanya kita memperhatikan azas kehati-hatian, azas profesionalitas dan juga hak asasi manusia. Jadi memang diwajibkan bahwasanya sebelum kita melakukan penangkapan dengan pengekangan, itu kan ada terkait hak asasi, kita harus memeriksa dengan menghormati hak asasi dan upaya daripada tersangka tersebut sebelum kita lakukan upaya penangkapan. Sebelumnya diketahui jika pondok pesantren yang diasuh terduga pelaku didemo oleh warga pada Sabtu 2 Mei 2026 lantaran meresahkan masyarakat. Belakangan diketahui puluhan santri ponpes yang diasuh pelaku mengaku menjadi korban pencabulan. Dari Pati, Jawa Tengah, Vindi Agil, iNews melaporkan. Kasus Kiai diduga cabul terhadap puluhan santriwati di Pati mendapat perhatian khusus dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak Republik Indonesia. Kementerian PPPA akan menutup permanen Pondok Pesantren Dolo Kusumo. Menteri PPPA Arifatul Khairil Fauzi menggelar rapat tertutup dengan PLT Bupati Pati, Kementerian Agama dan Kepolisian di Pendopo Kabupaten Pati. Hasil rapat menegaskan kasus untuk diusut tuntas. Kementerian PPPA juga akan menutup permanen Pondok Pesantren Dolo Kusumo di seluruh jenjang pendidikan. Diduga jumlah korban pencabulan masih terus bertambah. Pemerintah Kabupaten Pati meminta para korban untuk buka suara. Beliau tadi kisi-kisinya sudah diberikan ke kami untuk supaya tindak lanjutnya lebih cepat lagi. Tidak hanya itu, Bu Menteri juga menindaklanjuti ke pusat untuk pencabutan izin dari pondok pesantren ini supaya tidak terjadi di pondok-pondok pesantren yang lain. Itu berizin, izin operasionalnya itu tahun 2021. Itu sudah ada izin sampai hari ini, ya, sampai hari ini. Dari ini itu siswanya tidak boleh menerima siswa lagi. Tapi waktu sampai kapan itu kita nunggu perkembangan. Nah pemirsa, tak hanya oknum kiai terduga pelaku cabul puluhan santriwati di Pati yang seolah menghilang tadi, ini pelaku kekerasan seksual oleh oknum TNI juga masuk DPO. Detasemen Polisi Militer 143 Kendari menetapkan status daftar pencarian orang terhadap anggota TNI berinisial Sertu MB yang diduga terlibat kasus kekerasan seksual anak di bawah umur. Penetapan DPO dilakukan karena yang bersangkutan melarikan diri saat menjalani pemeriksaan intensif terkait dugaan pelanggaran hukum. Berkas perkara Sertu NB telah dilimpahkan dari Satuan Kodim 1417 Kendari ke Denpom untuk penanganan lebih lanjut. Meski pelaku melarikan diri, proses penyidikan tetap berjalan dengan memeriksa 3 orang saksi, termasuk orang tua korban. Pelaku masih memiliki hubungan keluarga dengan korban, diduga telah melakukan kekerasan seksual pada 15 April di kediamannya dan dilakukan berulang kali.
Sebelumnya pemirsa, siswi sekolah dasar menjadi korban pencabulan oleh oknum TNI di Kendari, Sulawesi Tenggara. Korban mengalami trauma, sementara pelaku melarikan diri saat pemeriksaan. Korban pencabulan oknum TNI Kodim 1417 Kendari trauma dan menjerit ketakutan. Keluarga berusaha menenangkan korban yang berusia 12 tahun, namun korban terus menjerit ketakutan. Sebelumnya, keluarga korban tinggal di perumahan milik pelaku di Rano Meto Konawe Selatan. Korban diduga diperkosa saat tinggal sendirian. Terduga pelaku sebelumnya telah diperiksa di Kodim 1417 Kendari, namun melarikan diri saat diberikan izin makan. Pelaku ini tidak ada, karena sempat kabur. Jadi walaupun dia kabur, tetap kita proses secara hukum. Dan kita sudah sampaikan kepada satuannya dan DIM untuk membuatkan surat daftar pencarian DPO. Pelaku telah disanksi administrasi dengan status tidak hadir tanpa izin atau THTI, serta menerbitkan DPO. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Muhtarudin, iNews melaporkan. Sidang lanjutan perkara penyiraman air keras terhadap aktivis Kontras Andri Yunus hari ini kembali digelar di Pengadilan Militer 208 Jakarta. Rencananya pihak auditor militer akan memeriksa 8 saksi dalam persidangan. Sebanyak 8 saksi akan dihadirkan dalam sidang lanjutan terhadap 4 terdakwa penyiram air keras aktivis Kontras Andri Yunus. 8 saksi yang dihadirkan terdiri dari pihak sipil dan militer dari BAIS TNI. Korban Andri Yunus juga sebelumnya diminta hadir dalam persidangan, namun tim pengacara memastikan tidak akan mengindahkan permintaan tersebut dengan alasan kesehatan. Baik, kita lanjutkan pemeriksaan hari ini. Agenda persidangan ini belum hadir. Pelaksana apa tadi? Menjalankan tindakan medis. Akan kita periksa para saksi. Saudara dengarkan, nanti catat. Siap, Ambiroto. Nomor 193 KPAD Cibubur ya. Nah, siap. Sehat saudara? Dari paksa. Unit FAS pemeriksaan tingkat pertama. Baik pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Kami akan ajak Anda melihat visual terkini terkait tabrakan maut antara bus antar lintas Sumatera dan truk tangki di Jalan Lintas Sumatera Karangjaya, Sumatera Selatan yang dikabarkan saat ini menyebabkan belasan orang meninggal dunia. Dan saat ini proses evakuasi masih berlangsung pemirsa. Tim di lapangan dari Satlantas dan juga bersama pihak lainnya sedang melakukan proses evakuasi. Laporan sementara ada 16 korban jiwa yang meninggal dunia. Dari kronologi yang kami dapatkan beberapa saat yang lalu, kecelakaan ini terjadi pada sekitar pukul 12.39 waktu Indonesia Barat. Saat itu bus ALS, angkutan lintas Sumatera ini melaju dari arah Lubuk Linggau menuju Medan atau Pekanbaru. Dan saat bus melintas wilayah Kecamatan Karangjaya, muncul percikan api dari bagian bus. Kecelakaan ini terjadi di Kecamatan Karangjaya, Sumatera Selatan. Dan sopir bus ALS kemudian mencoba mengarahkan kendaraan ke sisi kanan jalan untuk menghindari resiko lebih besar. Jadi tadi awalnya pemirsa muncul percikan api dari bagian bus, namun sopir bus kemudian mencoba mengarahkan kendaraan ke sisi kanan jalan untuk menghindari resiko yang lebih besar. Namun secara bersamaan dari arah berlawanan atau utara,
sebuah mobil tangki melaju dengan kecepatan yang tinggi sehingga tabrakan hebat ini tidak dapat dihindarkan. Kita lihat bahwa dari visual memang ini ada ledakan ya seperti itu sehingga membakar seluruh. Ya, kalau dari visual yang kita lihat ini membakar seluruh bodi dari baik bus ataupun tangki itu pemirsa. Jadi memang ini kecelakaannya cukup dahsyat dan pihak BPBD setempat menekankan bahwa saat ini fokus utama adalah mengevakuasi para korban yang dikabarkan tadi ada belasan yang meninggal. Dan hingga berita ini kami turunkan, personel BPBD Muratara bersama jajaran Satlantas masih terus melakukan proses sterilisasi, evakuasi, dan pendataan lebih lanjut terkait identitas para korban. Dan kami ulangi kembali bahwa kejadian ini terjadi sekitar pukul 12 siang tadi saat bus antar lintas Sumatera atau ALS dan truk tangki di Jalan Lintas Sumatera di Kecamatan Karangjaya, Sumsel saling bertabrakan dan menyebabkan api membakar seluruh bodi atau badan kendaraan. Asap hitam mengepul dan kita lihat juga warga berkumpul untuk melihat keadaan dan juga membantu ya proses evakuasi. Ini kalau ini bodi kendaraan sudah apinya sudah mati pemirsa, namun tentunya pasti sangat beresiko. Dan dari laporan yang disebutkan belasan, ada yang menyebutkan 16, namun validasinya nanti akan kita coba update terkini terkait korban jiwa. Untuk sementara kita bisa simpulkan ada belasan seperti itu yang meninggal dunia. Sementara itu pemirsa, dari informasi yang kami dapat juga bahwa kecelakaan ini terjadi di Jalan Lintas Sumatera, Kelurahan Karangjaya atau Jayo, Kecamatan Karangjayo, Kabupaten Muratara, Sumatera Selatan. Data sementara jumlah yang meninggal dari bus ALS ini atau Lintas Sumatera tadi berjumlah 14 orang. Dan dari pihak mobil tangki BBM sendiri ada 2 orang. Jadi ada 16 orang yang meninggal dunia. Sementara penumpang selamat untuk saat ini disebutkan ada sekitar 4 orang. 3 luka mengalami luka bakar serius. Sementara 1 juga luka ringan seperti itu. Dan dari kronologi yang kami sebutkan tadi bahwa kecelakaan bermula saat mobil bus antar lintas Sumatera yang pengemudinya belum diketahui. Nasibnya sekarang masih didalami seperti itu, apakah menjadi korban atau seperti apa. Dan penumpangnya ini bus tadi melaju dari arah kota Lubuk Linggau. Sementara mobil tangki BBM milik PT Seleraya dengan membawa 1 orang penumpang datang dari arah Muratara hendak menuju Lubuk Linggau. Sesampai di tempat kejadian pemirsa, diduga mobil Lintas Sumatera dari arah Lubuk Linggau ini masuk ke jalur yang berlawanan sehingga menabrak mobil tangki Seleraya menuju ke arah Lubuk Linggau. Dan akibat kejadian tersebut, pengemudi dan penumpang mobil Seleraya meninggal dunia terbakar di dalam mobil. Kalau ini tadi visual yang kita dapat di pukul 12 sesaat setelah kejadian pemirsa, nampak api membakar seluruh bagian 2 mobil, baik mobil tangki dan juga mobil Lintas Sumatera ini. Asapnya pekat sekali dan disebutkan tadi bahwa
Baik, pemirsa di sebelah kiri layar televisi Anda ini merupakan visual dari rekan kami Sudirman dari Musirawas Utara, Sumatera Selatan, tepatnya di TKP lokasi kecelakaan. Bisa dilihat pemirsa, ini merupakan rangka bus yang sudah hancur usai mengalami kecelakaan. Nampak pemirsa bagian depan ini sudah ringsek. Kemudian juga abu-abu bekas pembakaran. Baik pemirsa, kita akan kembali menyapa Sudirman. Sudirman, bisa digambarkan bagaimana lokasi atau kondisi terkini di lokasi, Sudirman? Baik Diandra, untuk saat ini situasi di TKP sudah mulai kondusif. Semua korban sudah dievakuasi oleh tim dari Polres Muratara dan korban sudah dibawa ke Rumah Sakit Siti Aisyah Kota Lubuk Linggau. Saat ini masih ada sisa puing-puing dari tangki. Ini tangki yang bertabrakan dengan bus ALS antar lintas Sumatera yang terjadi di Jalan Lintas Sumatera, Kelurahan Karangjaya, Kecamatan Karangjaya, Kabupaten Musirawas Utara, Sumatera Selatan. Saat ini masih banyak warga yang menyaksikan kondisi mobil yang ringsek dan hangus terbakar. Di sini juga garis polisi masih terpasang dari Kepolisian Polres Lubuk Linggau. Usai melakukan evakuasi, di sini masih terpasang garis polisi, dan dari mobil tangki yang bertabrakan juga masih mengeluarkan asap. Namun api sudah dapat dipadamkan dan saat ini sedang pendinginan. Situasi jalan lintas sudah mulai lancar. Pasca evakuasi, dan masih banyak warga yang menyaksikan. Di sini juga ada sepeda motor yang turut terbakar. Diduga sepeda motor ini dibawa dari bus ALS. Ini ada satu unit sepeda motor yang terbakar yang dibawa dari mobil ALS. Di sini juga ada tiang-tiang listrik yang turut roboh. Tadi pada saat kejadian sempat terjadi kepadaman listrik dikarenakan api membakar kabel milik PLN. Namun sudah berhasil diatasi oleh petugas PLN dan listrik sudah mulai menyala untuk saat ini. Oke, Diandra. Baik. Sudirman, boleh dikonfirmasi kembali ada berapa korban tewas dan juga berapa korban selamat? Baik, Diandra, dari hasil evakuasi yang dilakukan oleh Polres Muratara tadi, jumlah korban penumpang bus ALS itu ada 12 kantong jenazah yang dievakuasi dari bus ALS. Sementara dari mobil tangki itu ada 2 kantong jenazah. Jadi jumlah kantong jenazah yang dibawa ke Rumah Sakit Siti Aisyah itu berjumlah 14. Sementara berdasarkan informasi jumlah korban yang selamat itu berjumlah 5. Mereka juga mengalami luka bakar dan saat ini sedang dirawat di Puskesmas Karangjaya. Yang terbakar?
Golo-golo. Seperti itu Diandra. Baik, untuk proses evakuasi pada siang tadi, apa kesulitannya, Sudirman? Kesulitannya itu mobil dalam kondisi ringsek parah, ditambahi kondisi mobil yang masih mengeluarkan asap dan kondisinya masih panas. Selain itu, korban juga sudah dalam kondisi hangus terbakar. Menyulitkan petugas untuk melakukan evakuasi. Jadi di sini proses evakuasinya harus hati-hati dikarenakan penumpang yang terjebak sendiri sudah dalam kondisi hangus. Seperti itu Diandra. Baik, proses evakuasi ini berlangsung berapa lama, Sudirman? Proses evakuasi tadi sekitar memakan waktu hampir 2 jam. Dikarenakan kondisi mobil masih panas. Selain itu, situasi arus lalu lintas juga sempat tersendat sehingga menyulitkan. Baik, kalau bisa diceritakan kembali Sudirman, bagaimana kronologi kecelakaan ini bermula? Baik, Diandra, dari keterangan pihak kepolisian saat diwawancarai, awal mula kecelakaan itu terjadi ketika bus ALS ini mengalami konsleting listrik. Konsleting listrik, kemudian tiba-tiba mobil mati mendadak saat berjalan. Ketika mobil sudah mati, mobil masuk ke jalur lawan. Pada saat bersamaan datang tangki bermuatan minyak dari arah Tulungagung Jambi menuju ke Lubuk Linggau, sehingga terjadilah tabrakan tersebut dan menyebabkan kebakaran hebat antara mobil bus ALS dan tangki. Sempat terlihat juga dalam video amatir korban yang selamat berusaha melompat dari jendela. Dan setelah dievakuasi warga, korban langsung dibawa ke Puskesmas Karangjaya. Seperti itu Diandra. Ya pemirsa, baru saja kita simak informasi terkait kecelakaan bus dan truk tangki di Sumatera Selatan. Dikabarkan tadi belasan terluka dan saat ini proses pendinginan evakuasi semuanya sedang berlangsung. Dan kami akan jeda terlebih dahulu dengan informasi, nanti kembali dengan informasi terkait Presiden Prabowo menerima hasil kerja Komisi Reformasi Polri berisi rekomendasi dan arah perbaikan institusi kepolisian. Kami segera kembali. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, Presiden Prabowo menerima hasil kerja Komisi Reformasi Polri dalam bentuk 10 buku. Dokumen tersebut berisi rekomendasi dan arah perbaikan institusi kepolisian. Presiden Prabowo Subianto menerima langsung laporan hasil kerja Komisi Reformasi Kepolisian Republik Indonesia di Istana Negara. Laporan diserahkan dalam bentuk 10 buku yang memuat ribuan halaman, rekomendasi dan hasil kajian. Dokumen tersebut merangkum aspirasi masyarakat serta rencana strategis untuk percepatan reformasi di tubuh Polri. Presiden menyampaikan apresiasi atas kerja komisi dan menyebut laporan ini akan menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan ke depan. Yang kami laporkan tadi sebanyak 10 buku. Itu menyangkut keseluruhan policy reform, policy alternatif untuk dijalankan oleh pemerintah ya maupun oleh Polri secara internal. Jadi kami usulkan supaya dibentuk revisi undang-undang tentang Polri yang nanti akan di follow up dengan adanya peraturan pemerintah atau perpres berikut inpres yang memberikan instruksi kepada Kapolri dan jajaran untuk menjalankan rekomendasi yang sudah disepakati di dalam laporan ini. Nah,
termasuk di dalamnya agenda untuk reformasi internal yang harus mengubah sekitar, atau bukan sekitar, sudah kita hitung 8 perpol peraturan Polri dan 24 perkap peraturan Kapolri yang diharapkan selesai sampai 2029. Ya, dalam pertemuan dengan Presiden Prabowo, Komisi Percepatan Reformasi Polri memberikan 6 butir rekomendasi. Apa saja 6 rekomendasi tersebut? Berikut pemirsa. Pertama, kedudukan Polri. Komisi merekomendasikan agar kedudukan Polri dalam struktur ketatanegaraan tetap di bawah Presiden seperti saat ini, atau membentuk kementerian baru yang akan menaungi Polri secara administratif. Kedua, penguatan lembaga Kompolnas sebagai lembaga independen. Kompolnas perlu diperkuat untuk memastikan Polri dalam melaksanakan tupoksi dan kewenangannya berjalan efektif, efisien, serta selaras dengan undang-undang. Ketiga, terkait pengangkatan Kapolri. Mekanisme pengangkatan Kapolri melalui persetujuan DPR, meskipun ada catatan bahwa hal itu menjadi celah pintu masuk politisasi dalam praktek pelaksanaan tugas Polri. Selanjutnya, penugasan anggota Polri di luar kepolisian. Putusan MK soal penugasan Polri untuk menduduki jabatan di luar kepolisian perlu pengaturan kembali dalam undang-undang atau aturan turunannya. Kelima, aspek kelembagaan dan aspek manajerial. Rekomendasi pada kedua aspek ini lebih bersifat teknis yang harus ditindaklanjuti dengan mensyaratkan Key Performance Indicator atau KPI dan capaian jangka waktu. Terakhir, revisi peraturan undang-undang guna mengakomodasi beberapa rekomendasi tersebut di atas. Komisi menilai Undang-Undang Polri dan turunannya perlu direvisi sebagai dasar pelaksanaan reformasi internal Polri sampai tahun 2029. Nah, kemarin Presiden Prabowo menerima laporan Komisi Percepatan Reformasi pemirsa yang dirangkum dalam 10 buku komprehensif hasil kerja tim. Laporan ini memuat 6 rekomendasi utama yang sudah kami sebutkan tadi, mulai dari penegasan posisi Polri yang tetap di bawah Presiden, pembatalan wacana Kementerian Keamanan, hingga penguatan Kompolnas sebagai pengawas independen. Selain itu, reformasi juga menyasar perubahan regulasi internal melalui revisi Undang-Undang Polri serta pembenahan puluhan aturan turunan sebagai bagian agenda jangka menengah hingga 2029. Di tengah keputusan yang cenderung mempertahankan struktur, pertanyaannya pun muncul, apakah reformasi ini sekedar administratif atau hanya bersifat tidak substansial seperti itu. Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami anggota Kompolnas Yusuf Warshim dan juga hadir Ketua Indonesia Police Watch Bapak Sugeng Teguh Santoso. Assalamualaikum Pak Yusuf, Pak Sugeng. Waalaikumsalam. Ya, selamat sore Pak Yusuf dan juga Pak Sugeng dengan Juno, Pak. Iya, di studio. Pak, iya, kita udah lihat tadi ya Pak, bukunya tebal-tebal Pak, ribuan halaman, tapi ada 6 poin yang disoroti ya Pak ya, termasuk bagaimana tadi kedudukan Polri masih di bawah Presiden, penguatan Kompolnas. Kalau saya izin, saya ke Pak Yusuf dulu terlebih dahulu. Pak Yusuf, dari Anda, Kompolnas sendiri melihat poin-poin 6 tadi, ada yang perlu di-highlight atau seperti apa Pak tanggapannya? Iya. Jadi tentu kita mengucapkan terima kasih pada Komite Percepatan Reformasi Polri yang sudah selesai melaksanakan tugas dan sudah menyerahkan 6 rekomendasi pada Bapak Presiden. Tentu ke-6 rekomendasi ini secara detail sepertinya ada di 10 buku tersebut. Ya. Apabila kita ingin melakukan pendalaman lebih lanjut, membaca di 10 buku tersebut. Tapi 6 poin itu sebenarnya sudah sangat jelas, dan 6 rekomendasi ini kan keperluannya untuk Bapak Presiden. Artinya bagaimana selanjutnya nanti Presiden yang akan melaksanakan yang itu di dalam pertemuan kemarin. Sepertinya sudah langsung ada kesepakatan dengan
Presiden. Jadi ini kita sambut baik dulu. Namun memang dari apa yang telah disampaikan itu, kalau kita pantau bagaimana respon masyarakat terhadap 6 rekomendasi yang disampaikan kepada Bapak Presiden itu, salah satunya yang mendapatkan respon cepat sepertinya ada pada penguatan lembaga Kompolnas, yang itu salah satu rekomendasinya. Yang kedua terkait dengan pada aspek rekomendasi kelembagaan dan manajerial yang itu. Tapi kan ini tentu 6 rekomendasi ini sebenarnya kan berangkat dari aspirasi semua pihak juga kan, yang mereka rumuskan ini, termasuk di dalamnya pernah meminta saran dan masukan dari Kompolnas, ya, sehingga apa yang dimaksud oleh Komite Percepatan Reformasi yang penguatan kelembagaan ini sebenarnya juga itu bagian dari apa yang pernah kami sampaikan, karena yang dimaksud penguatan kelembagaan Kompolnas itu sudah cukup jelas sebenarnya. Ada 2 hal yang ditambahkan, kan 3 hal sebenarnya, kaitannya dengan membantu Presiden dalam hal menetapkan arah kebijakan Polri dan membantu Presiden dalam hal memberikan pertimbangan untuk pengangkatan dan pemilihan Kapolri, itu kan memang sudah ada. Tapi 2 hal yang selanjutnya ini yang diberikan penguatan kepada Komite Reformasi, yaitu 2 hal ini dalam rangka melaksanakan fungsi check and balance terhadap Polri sebagai pengawas pengawas terhadap pembinaan dan operasional kepolisian. Sebagai pengawas penegakan kode etik juga, jadi diberikan tangan untuk bisa menyelidiki pelanggaran kode etik. Nah, ini cukup tajam ini kewenangan. Kompolnas berarti punya tadi ya Pak, punya kewenangan untuk menyelidiki tadi ya Pak ya? Iya, itu sangat tajam itu penguatan yang direkomendasikan oleh Pak Yusuf. Sebentar Pak Yusuf, iya kita dapat poinnya. Saya ke Pak Sugeng dulu. Pak Sugeng, kalau tadi Pak Yusuf melihat Kompolnas ini bagus poinnya bahwa makin masif seperti itu, perannya makin detail dan makin bagus. Kalau dari Indonesia Police Watch sendiri Pak, Anda melihat arah reformasi Polri yang memuat 6 poin tadi, sudah jelaskah atau masih ada yang perlu dikritisi Pak Sugeng? Apa yang direkomendasikan oleh Komite Percepatan Reformasi Polri ini ya, itu beberapa poin saya lihat sudah sesuai ya dengan yang sering disuarakan oleh Indonesia Police Watch. Salah satu 2 poin penting tadi, salah satu penguatan institusi Polri tetap di bawah Presiden, independen ya, tidak kami menentang Polri di bawah kementerian apapun namanya. Kemudian penguatan kelembagaan Kompolnas. Jadi kami suarakan untuk Kompolnas 3 tahun terus-menerus konsisten nih ya. Termasuk IPW lah yang pertama menyampaikan penambahan kewenangan Kompolnas untuk melakukan penyelidikan ya. Tapi bukan, sebetulnya IPW mengusulkan 2 ya. Penyelidikan terkait pelanggaran kode etik ya, dan diperluas lagi penyelidikan dugaan terjadinya tindak pidana. Ya. Seperti Komnas HAM. Komnas HAM itu kan melakukan penyelidikan terjadinya dugaan pelanggaran HAM berat ya. Begitu ditemukan peristiwa pelanggaran HAM berat, dia serahkan kepada Kejaksaan Agung. Nah, mengapa IPW selain soal penyelidikan kode etik juga penyelidikan tindak pidana? Karena kami menangkap ada praktek yang disebut silent blue code ya, dan mengarah kepada satu bentuk impunitas, yaitu orang-orang yang dikenakan kode etik tetapi ditindak, padahal di sana ada dugaan tindak pidana tapi tidak ditindaklanjuti dengan proses pidana. Ya. Nah, ini harusnya diambil ya. Yang lainnya ini yang menjadi pertanyaan dari IPW ini soal reformasi kulturalnya nih ya. Reformasi kultural tentang sikap tindak anggota kepolisian ya, dengan perilaku koruptif,
kekerasan, ya, kemudian mengecewakan masyarakat, ini di poin mana? Apakah di kelembagaan dan manajerial, ya, atau perubahan pada 8 instrumen Perpol dan 24 Perkap, ya? Ini di mana nih? Khususnya terkait proses penegakan hukum, ya. Saya belum membaca lebih detail. Karena dari pantauan IPW, bidang layanan yang selalu menjadi sorotan masyarakat adalah soal penegakan hukum. Nah, pada soal penegakan hukum ini, soal sikap mental yang koruptif, ya, sok kuasa, pendekatan kekerasan masih sering terjadi. Rekayasa kasus masih sering terjadi. Baik, Pak Sugeng. Nah, ini yang harus jadi perhatian. Iya. Gitu. Pak Yusuf, kalau tadi harapan Pak Sugeng bahwa tidak berhenti pada wewenang untuk penyelidikan pelanggaran kode etik, tapi juga bisa misal tindak pidana. Kompolnas nanti bisa mungkin ke depannya kalau lihat dari poin-poin dan rekomendasi ini, Pak Yusuf? Ya, pertama kita sambut baik dulu apa yang direkomendasikan. Hanya bagaimana background apa yang menjadi poin rekomendasi itu tentu perlu di dalam di 10 buku tersebut. Sehingga apa yang menjadi usulan Pak Sugeng terkait dengan kewenangan Kompolnas dalam penyelidikan tindak pidana, punya background tidak dia di 10 buku yang dimaksud rekomendasi penguatan Kompolnas itu. Hanya tentu dalam hal ini kan terkait dengan bagaimana kita mengkonstruksi Kompolnas ini kan tentu harus berpijak kepada kerangka teoritik dan empirik. Nah, ada praktek di beberapa negara yang tentunya perlu dilihat ketika kita memperbandingkan sistem kepolisian. Sistem kepolisian kita ini yang dibangun oleh Reformasi 98 itu sistem kepolisian terpusat. Nah, bagaimana sebenarnya sistem pengawasan kepolisian terpusat? Nah, pilihannya yang sudah dibangun oleh Reformasi 98, Reformasi Polri awal ini adalah adanya Lembaga Kepolisian Nasional yang disebut di dalam TAP MPR nomor 7 tahun 2000 yang kemudian oleh Undang-Undang Polri disebut Komisi Kepolisian Nasional. Sehingga sebenarnya persoalan Reformasi 98 yang masih menyisahkan persoalan untuk terus ditingkatkan dan disempurnakan itu ada pada penguatan Komisi Kepolisian Nasional. Nah, sehingga sebenarnya kalau bicara tentang tindak pidana, Undang-Undang Polri nomor 2 itu kan amanat dari TAP MPR nomor 7 tahun 2000. Di dalam TAP MPR nomor 7 tahun 2000 itu, di situ normanya bahwa anggota Polri tunduk kepada peradilan umum. Nah, peradilan umum sendiri kan sekarang sudah ada KUHP baru dan ada KUHAP baru. Nah, sistem peradilan pidana kita kan penyidik itu Polri, ada penyidik PPNS, terus penuntut jaksa dan penyidik khusus tindak pidana korupsi juga jaksa, ada juga KPK, ada hakim. Nah, jadi sebenarnya yang dikhawatirkan nanti ada tumpang tindih itu dalam sistem peradilan pidana apabila Kompolnas diberikan kewenangan penyelidikan tindak pidana. Itu yang perlu dipertimbangkan. Ini pun nanti bagaimana mekanisme kewenangan penyelidikan untuk pelanggaran kode etik, ini tentu kita harus betul-betul memastikan tidak terjadi tumbang tindana. Apakah sistem pengawasan internal di bidang perilaku profesi anggota masih ada atau tidak di Polri. Nah, ini kan jangan sampai tumpang tindih. Sementara ini harus kita dalami, apakah kewenangan Kompolnas di dalam menyelidiki dugaan pelanggaran kode etik itu memang kewenangan soal kode etik profesi Polri itu diberikan Kompolnas atau sinergi dan kolaborasi bahwa pemeriksaan pelanggaran kode etik itu yang dilakukan oleh saat ini Propam oleh undang-undang nanti melibatkan Polri, melibatkan Kompolnas. Begitu juga Komisi Kode Etiknya melibatkan Kompolnas. Nah, kira-kira apakah seperti ini? Tentu ini kita akan melihat bagaimana pendalaman di background 10 buku yang itu isinya rekomendasi penguatan lembaga Kompolnas. Agak tepat itu, Mas. Baik. Pak Sugeng, kalau dari penjabaran Pak Yusuf tadi bahwa ya kita masih menelaah ke depannya seperti apa aturan jelas dari rekomendasi yang
cukup tebal seperti itu Pak. Tapi kalau dari poin-poin utama yang kita sebutkan tadi, seberapa optimis Pak Sugeng Anda melihat Kompolnas akan menjadi lembaga yang tentunya check and balance, ya, merekomendasikan bicara kelembagaan, manajerial, plus juga tadi bisa menekan imunitas yang sering kita lihat dipertontonkan anggota Polri, Pak Sugeng? Ini tentu akan dikaitkan ya dengan dasar hukum kelembagaan Kompolnas ya. Oke. Kita kan menginginkan, masyarakat menginginkan lembaga Kompolnas yang independen. Ya. Ini kan pembentukan sekarang ini dengan Perpres di mana unsur pemerintah sangat dominan di Kompolnas. Oke. Yang diharapkan oleh masyarakat adalah dia independen. Oke. Sama seperti Komnas HAM. Gitu. Jadi betul-betul terlepas daripada pemerintah. Menurut saya apabila ini kelembagaan ini independen, apakah melalui perubahan revisi Undang-Undang Polri, ya, di mana ditegaskan Kompolnas itu independen, ya, gitu, atau dikeluarkan dari Undang-Undang Polri, dibentuk Undang-Undang baru, ya. Jadi seperti itu, ya. Saya yang belum tahu tadi penguatan itu modelnya seperti apa. Izin Pak Sugeng, kenapa Anda menyebutkan tadi bahwa unsur pemerintah tuh kental di Kompolnas, Pak Sugeng? Ya kan Ketua Kompolnas sendiri itu kan Menko Polkam. Oke. Ya, kemudian strukturnya lebih lanjut itu kalau saya lihat 6 orang itu dari unsur pemerintah, ya, hanya 3 yang dari unsur tokoh masyarakat atau warga sipil. Jadi ini menurut saya lembaga Kompolnas sulit untuk menunjukkan kinerja berbasis independensi. Ya. Oke. Iya, oleh karena itu harus dirubah. Ya, kalau dirubah seperti Komnas HAM, ya, tentu Polri akan terbantu untuk mewujudkan kinerja yang akuntabel. Jadi ya, dengan independensi Polri akan lebih akuntabel. Problem-problem kultural yang tadi kekerasan, militeristik, koruptif itu bisa ditekan, ya, bisa ditekan dengan pengawasan. Karena ternyata dari pendalaman dan pengaduan masyarakat, pengawasan internal Polri banyak oknum-oknum yang bermain di sana, di pengawasan internal, baik di Biro Wasidik maupun di lembaga Irwasum. Ya, kami menemukan ini satu kasus yang sangat itu ya. Ya, berarti kalau kita tadi dari yang bisa saya lihat dari penjabaran Anda bahwa sebenarnya lembaganya ini juga harus terlebih dahulu independen ya Pak ya. Para orang-orangnya agar tadi aturan ini juga bisa dilaksanakan dengan maksimal. Seperti itu ya Pak Sugeng ya. Tapi nanti saya ke Pak Yusuf. Sebelum itu saya ingin ajak Pak Yusuf dan juga Pak Sugeng dan pemirsa ini mendengarkan ya pernyataan dari Pak Mahfud ya terkait batalnya usulan Polri di bawah kementerian. Ini anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri Pak Mahfud MD mengungkapkan alasan dibatalkannya usulan ini. Kita lihat bersama. Komisi Reformasi berdebat lama, masyarakat juga menyampaikan masukan, lalu didiskusikan. Pada kesimpulannya kita tidak memasukkan itu sebagai usul karena kita menganggap Polri langsung ke Presiden itu secara politis, satu itu produk reformasi dulu yang didiskusikan biar kita tidak bolak-balik lagi. Yang kedua secara politis lebih aman karena kalau kita akan dibawa kementerian, biasanya menteri ini kan kalau dalam sistem politik kita itu kan diduduki oleh orang-orang partai, sehingga nanti malah dipolitisir lagi. Lebih baik ke presiden aja gitu. Oke, ini juga poin menarik ya, tidak dibawa kementerian karena tadi akan erat unsur politisasi seperti itu, lebih baik dibawa presiden. Well, kalau saya melihatnya juga presiden juga dari partai politik ya. Nah, saya ke Pak Yusuf dulu deh. Pak Yusuf, sebelum kita bicara tadi pernyataan Pak Mahfud. Kalau bicara Kompolnas Pak, ini mungkin masukan dari banyak pihak ketika kita bicara independensi. Bagaimana Pak Yusuf dan juga teman-teman di Kompolnas menjamin bahwa pelaksanaan ini bisa maksimal walaupun mungkin tadi ada beberapa pihak melihat ya beberapa unsur dalam Kompolnas memang unsur pemerintah gitu, Pak Yusuf. Iya, kalau
hasil rekomendasinya kan ini sudah sangat jelas bahwa tidak ada ex officio. Kompolnas independen artinya ya apabila disebut 9 orang anggota Kompolnas sepertinya itu direkrut secara independen gitu. Itu sudah sangat jelas. Nah, itu sudah sangat jelas sebenarnya itu. Yang perlu kita dalami elaborasi kembali itu soal ini tadi kewenangan yang tajam itu. Kewenangan yang direkomendasikan oleh Komisi Percepatan Reformasi ini tajam itu, menyelidiki pelanggaran kode etik Polri itu eksekutorial itu dia, jadi memutus langsung gitu. Nah ini sebenarnya sudah sangat tajam, hanya soal bagaimana mekanismenya nanti, apakah pelanggaran kode etik oleh oknum anggota Polri itu dilakukan bersama-sama dengan pengawas internal atau itu menjadi tangan Kompolnas. Nah, itu yang perlu kita dalami dengan mendalami salah satu buku yang dimaksud oleh Komisi Percepatan Reformasi terkait dengan ini. Karena perlu itu. Apalagi ini kan usulan rekomendasinya kan menyebut bahwa itu diatur di dalam revisi Undang-Undang Polri. Nah, jadi bagaimana itu nanti yang perlu dipastikan kan apakah ini kewenangan Kompolnas tidak menjadi bagian dari kewenangan internal Polri yang seperti Propam selama ini atau Kompolnas bersama-sama ketika terjadi pelanggaran kode etik dia bagian dari penyelidik dan juga bagian dari yang memeriksa di dalam sidang Komisi Kode Etik. Apakah seperti itu? Ini yang harus kita dapat. Kalau pertanyaan sederhananya Pak, mungkin dari tidak hanya dari Pak Sugeng, dari banyak pihak masyarakat misalnya seperti itu. Seberapa besar kita bisa berharap pada Kompolnas untuk bicara independensi dan juga penindakan yang tegas Pak terhadap pelanggaran di tubuh Polri? Ya, yang paling utama kan bagaimana norma tugas dan kewenangan itu diberikan. Ketika ada kewenangan yang diberikan kepada Kompolnas yang saya kira sangat besar untuk menjadi penyelidik pelanggaran kode etik, memastikan tidak terjadi abuse of power, maka tentu dibangun juga sistem pengawasan terhadap yang itu juga diterapkan kode etik dan kode perilaku. Ketika terjadi penyalahgunaan kewenangan, maka juga harus ditindak. Itu juga harus diterapkan di dalam Kompolnas agar tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan, memastikan harapan masyarakat terhadap perbaikan kinerja Polri melalui pengawas perilaku dan kode etik. Baik, saya ke Pak Sugeng. Pak Sugeng sedikit Pak, tadi Pak Mahfud bilang mending dibawa presiden daripada kementerian karena kementerian tadi orang partai seperti itu. Ini juga sebenarnya simalakama ya Pak ya, kementerian dan presiden juga. Pak Sugeng punya komentar soal ini? Itu persis yang disampaikan oleh Pak Mahfud itu persis yang disampaikan oleh IPW ketika IPW diundang oleh Komisi Percepatan Reformasi Polri maupun oleh tim Percepatan Reformasi Polri yang dibentuk oleh Polri ya. Jadi potensi politisasi akan sangat besar ya kalau misalnya di kementerian. Yang kedua akan lebih dahsyat polisi dijadikan alat ya karena posisi Polri di bawah pembantu presiden. Polri tidak akan bisa mengakses presiden ya. Dia hanya akan bicara dengan bosnya yaitu menteri yang bisa orang politik. Apalagi dalam suasana sekarang menguatnya peran TNI di wilayah politik ya. Kalau kemudian kepala Kementerian Keamanan Nasional itu dari TNI gitu, ya dia lagi ke Orde Baru ya. Jadi sudah tepat tidak diusulkan. Artinya tim percepatan reformasi Polri ini sangat memahami situasi kritikal ya, tidak sama sekali mengusulkan dan itu sudah tepat. Karena itu kami apresiasi gitu ya. Jadi lebih baik nanti dibawa presiden tetap ya Pak ya. Kalau nanti Kapolda kita turut sama kepala daerah yang gubernur dia ya. Berat. Bahaya itu ya. Pak. Bahaya. Baik. Saya ke Pak Yusuf. Pak Yusuf, ya singkat saja waktunya terbatas. Terakhir Pak, tadi Anda punya komentar terkait ya tetap Polri di bawah presiden, tidak di bawah kementerian.
Ya udah tepat itu secara teoretik dan empiris. Polri sebagai alat negara dengan sistem kepolisian terpusat. Ini kan besar ini, kepolisian terpusat. Seluruh Polda, Polres langsung menjadi besar, itu menteri kalau membawahi Polri. Itu teorinya begitu itu. Jadi sudah tepat. Yang kedua, kan kita membangun sistem presidensil, di mana presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Biasanya kalau sistem terpusat, apabila terjadi pemisahan presiden bukan kepala pemerintahan, menteri, kepolisian di sebuah negara itu di bawah menteri. Jadi karena sistem presidensial sudah tepat memposisikan polisi sebagai alat negara di bawah presiden. Baik, Pak Yusuf, Pak Sugeng, terima kasih untuk obrolan singkatnya ya. Semoga tadi ada banyak perbaikan di berbagai lini, termasuk kepolisian. Ya, kalau masyarakat biasa harapannya mungkin polisi nggak pungli, nggak korupsi, nggak beberatkan. Kalau di telepon atau diminta tolong cepat tanggap, seperti Pak ya, lebih cepat dari damkar, seperti itu Pak Sugeng dan Pak Yusuf. Terima kasih ya Pak, sehat-sehat semuanya Pak. Salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak. Kembali bersama kami pemirsa dan kita akan kembali ke informasi terkait kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Kecamatan Karangjaya, Kabupaten Muratara, Sumatera Selatan. Dan saat ini kita terhubung dengan Humas Rumah Sakit Siti Aisyah, Yaser Wasirau, melalui sambungan telepon. Assalamualaikum, selamat sore Pak Yaser. Waalaikumsalam, selamat sore Mas. Ya, dengan Juno Pak di studio Pak. Update terbaru dari rumah sakit saat ini seperti apa Pak? Dari korban baik yang selamat ataupun meninggal Pak? Oke, siap. Kami infokan Bapak Ibu semua bahwasanya pada pukul 17.00 waktu Indonesia Barat, kami dari pihak RSUD Siti Aisyah Kota Lubuk Linggau menerima titipan jenazah korban laka lantas dari Polres Musirawas Utara sebanyak 16 kantong jenazah. Dan sekarang 16 kantong jenazahnya ada di ruangan pemulataran jenazah RSUD Siti Aisyah Kota Lubuk Linggau. Mungkin untuk sementara itu yang dapat kami infokan Pak, karena korban-korban yang lainnya belum ada info selanjutnya lagi. Yang ada hanya 16 kantong jenazah korban yang dititipkan pihak Polres ke RSUD Siti Aisyah. Kalau dari yang selamat Pak, apakah ada di rumah sakit tempat Anda bertugas saat ini atau seperti apa Pak kabarnya? Tidak Pak. Tidak, infonya di rumah sakit RSUD Rupit Pak, karena perjalanan dari RSUD Rupit sampai ke Lubuk Linggau ini itu sekitar 2 jam, 1,5 jam perjalanan Pak. Oke, jadi di sementara kondisinya di rumah sakit terdekat seperti itu Pak ya? Iya, untuk korban selamat. Yang untuk jenazah, 16 kantong jenazah yang dititipkan oleh pihak Polres di pemulasaran jenazah RSUD Siti Aisyah Kota Lubuk Linggau Pak. Kalau dari informasi yang kita dapat dan juga gambar yang kita dapat nih Pak ya, kecelakaan ini memang bodi kendaraan terbakar seperti itu dan korban ya dikabarkan memang terjebak di dalam kendaraan. Dari rumah sakit sendiri Pak, memang kondisi korban dalam keadaan terbakar seperti itu Pak, atau ada keterangan terkait kematian ini Pak? Jadi kami belum bisa Pak untuk mengidentifikasi karena ya masih menunggu petunjuk dari pihak kepolisian. Karena kami prinsipnya di rumah sakit ini hanya sebagai titipan dari pihak Polres, dari pihak kepolisian. Jadi kami menunggu koordinasi tindak lanjut selanjutnya dari pihak kepolisian. Jadi belum ada tindakan apapun ya Pak terhadap jenazah? Belum Pak. Untuk sementara baru 40 menit jenazah nyampai di rumah sakit kami. 40 sementara menit. belum ada tindakan-tindakan karena masih koordinasi untuk tindakan selanjutnya Pak. Baik. Kalau ya Anda menyebutkan bahwa baru 40 menit jenazah tiba di rumah sakit di Lubuk Linggau. Untuk mungkin keluarga atau pihak terkait sudah ada Pak yang mendatangi atau hanya tadi kepolisian yang menitipkan? Ada Pak, ada beberapa pihak yang mengaku sebagai keluarga korban, tapi sudah banyak di rumah sakit ini yang katanya keluarga, tapi kami belum bisa untuk mengidentifikasi kan Pak, belum kami apa-apakan jenazahnya, jadi kami masih menunggu koordinasi dari pihak kepolisian. Oke, keluarga yang datang Pak, apakah diberi tadi kesempatan untuk didata atau seperti apa Pak, atau disuruh menunggu terlebih dahulu? Untuk sementara kami perlu menunggu dulu Pak, karena untuk pendataannya kami masih menunggu dari pihak kepolisian dulu Pak, langkah-langkah selanjutnya apa nanti kami. Kalau menunggu, ya ini kan kondisinya masih menunggu seperti itu ya Pak. Berarti untuk bicara misalnya tadi
pendataan seperti itu ya Pak ya, atau tindakan-tindakan selanjutnya untuk mengenali jenazah belum bisa ya Pak ya dilakukan ya? Belum bisa Pak. Karena masih menunggu. Masih menunggu dari pihak kepolisian Pak. Oke. Tapi Pak, kalau kondisi seperti itu, ada 16 kantong jenazah Pak, berarti akan ada proses tadi Pak, postmortem ketika ada kecelakaan ataupun keadaan yang dimana memang mayat tidak bisa dikenali ya Pak ya? Akan ada proses itu pasti Pak ya? Ya, izin Pak, karena kami rumah sakitnya belum ada forensik kan Pak, jadi mungkin akan didatangkan dari pihak Polda ya mungkin ya Pak ya. Baik, mungkin akan datang seperti itu ya Pak, atau ada kemungkinan dipindahkan lagi Pak jenazah ke rumah sakit? Belum tahu Pak, makanya saya bukan tadi kami masih berkoordinasi menunggu petunjuk selanjutnya dari pihak berwajib Mbak, pihak kepolisian gimana petunjuknya. Baik, ya Lubuk Linggau. Saya tahu paham Lubuk Linggau pun ke Palembang juga cukup jauh ya Pak ya? Jauh Pak. Berapa jam Pak? Kalau jalan darat bisa di 6 jam sampai 8 jam. Iya. Jadi memang kemungkinan masih belum pasti ya Pak ya, baik belum itu pasti, masih tetap akan tetap di Lubuk Linggau ataupun ke Palembang seperti itu. Iya, Pak Yasir, terima kasih banyak atas informasinya. Sehat-sehat, semoga teman-teman yang bertugas juga diberikan kekuatan dan juga untuk korban ya. Kita doakan untuk mendapatkan tempat yang terbaik dan keluarga dikuatkan. Terima kasih Pak Yasir. Ya pemirsa, ini kalau yang sedang Anda saksikan bersama visual di detik-detik saat kendaraan terbakar ya di sebelah kanan, sementara di sebelah kiri layar Anda ini proses pendinginan nampaknya ketika api sudah mulai padam. Jadi ini dua gambar berbeda, yang sebelah kanan Anda, sisi kanan Anda itu adalah saat kendaraan bus lintas Sumatera ini menabrak tangki dan langsung bertabrakan dan membakar bodi dari bangunan dan menyebabkan kita lihat kepulan asap yang luar biasa. Warga juga di sekitar melihat ini namun tidak bisa melakukan evakuasi karena memang kondisi luar biasa terbakar. Jadi tidak bisa untuk mendekat ataupun membantu korban yang ada di dalam. Sementara kondisi di layar kiri Anda adalah proses saat api sudah dipadamkan ya. Dan warga sudah mulai berada di dekat lokasi. Namun tadi ini tempatnya karena terbakar hebat, jadi ada proses pendinginan seperti yang harus dilewati. Dan dikabarkan pemirsa bahwa kecelakaan ini terjadi di pukul 12.39 waktu Indonesia Barat saat bus lintas Sumatera ini melintas di jalan dan ada percikan seperti itu dari bus. Lalu bus bergerak di jalur yang melawan arah dan datang dari arah berlawanan truk tangki yang menabrak bus ini dan langsung terbakar. Dua pengemudi dari truk tangki dikabarkan tewas, sementara ada belasan luka tewas juga di sisi bus lintas Sumatera. Karena memang disebutkan tadi para korban yang berada di dalam bus tidak punya kesempatan untuk menyelamatkan diri karena ketika tabrakan berlangsung, api langsung berkorbar dari dua bodi kendaraan baik dari tangki maupun bus lintas Sumatera, dan warga juga tidak bisa berbuat banyak karena memang tidak bisa mendekat untuk membantu evakuasi sehingga tadi disebutkan bahwa ada belasan korban. Saat ini terdata 16 kantong jenazah seperti itu yang sudah berada di RSUD Lubuk Linggau. Sementara ada beberapa juga yang luka bakar dan selamat saat ini masih dirawat di rumah sakit terdekat. Dan kejadian ini sempat membuat arus lalu lintas di Karangjaya, Muratara ini sempat terhenti. Namun saat ini sudah mulai bisa bergerak walaupun dalam proses pendinginan seperti itu pemirsa. Kembali bersama kami pemirsa, tingginya produksi beras secara nasional menjadi indikator bahwa Indonesia berada dalam kondisi swasembada pangan, khususnya beras. Dirut Bulog mengklaim bahwa seluruh gudang Bulog dan gudang-gudang swasta yang disewa Bulog sudah penuh oleh beras yang diproduksi para petani lokal.
Sejumlah mahasiswa pertanian yang diundang pun mengakui bahwa stok beras Bulog benar-benar nyata dan cukup untuk kebutuhan masyarakat hingga akhir tahun. Dan sampai Banten. Bahwa memang benar saat ini gudang Bulog sudah penuh semuanya dengan beras-beras hasil panen petani Indonesia. Yang mana kita ketahui bersama, kami laporkan bahwa sampai dengan hari ini stok beras Bulog totalnya adalah mencapai 5,2 juta ton beras. Ini pencapaian tertinggi sepanjang sejarah Indonesia Merdeka. Beras Indonesia terbanyak di hari ini. Dan ini cukup membanggakan dan kami sengaja bawa adik-adik mahasiswa, khususnya dari BEM seluruh Indonesia, untuk menyaksikan langsung baik kondisi stok beras Bulog maupun bagaimana proses pengolahan beras bakalan menjadi beras premium sampai dengan menjadi beras. Jadi tadi juga kita sebagai mahasiswa sudah diperlihatkan gitu bagaimana proses dari beras dari gabah terus kemudian menjadi beras, lalu juga penyimpanannya seperti apa, itu sudah diperlihatkan oleh Bapak Rizal juga bantu menjelaskan, dan juga kekhawatiran kita tentang nanti akan ada El Nino yang besar, itu juga sudah bisa dipastikan beras kita tuh aman gitu dalam jangka waktu 1 tahun ke depan. Kendaraan listrik di Jakarta masih dibebaskan pajak guna menekan tingginya polusi udara. Selain bebas pajak, aturan ganjil genap bagi kendaraan listrik pun tetap berlaku. Pembebasan pajak kendaraan listrik merupakan upaya Pemprov DKI Jakarta untuk menekan polusi udara agar masyarakat beralih menggunakan kendaraan listrik. Kebijakan ini mengacu pada aturan dari pemerintah pusat. Sebelumnya, kebijakan perihal mobil listrik telah diizinkan oleh pemerintah pusat, namun mengalami revisi sehingga dilakukan penyesuaian oleh Pemprov DKI. Pemerintah DKI Jakarta secara serius untuk mengurangi polusi, maka kebijakannya yang pertama, karena tidak ada pajak untuk mobil listrik tersebut, kami tidak mengenakan. Yang kedua, untuk ganjil genap, karena kami menganggap bahwa ini sebagai bagian untuk menurunkan kampanye polusi dan juga green energy di Jakarta, maka kami menindaklanjuti itu. Sehingga dengan demikian ini diteruskan bahwa ganjil genap tetap diadakan. Walaupun bebas pajak, aturan ganjil genap bagi kendaraan listrik tetap berlaku. Pemirsa, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa berencana menerbitkan obligasi dalam mata uang selain dolar Amerika Serikat sebagai upaya pemerintah dalam memperkuat nilai tukar rupiah. Menku Purbaya menyebut kalau mereka akan menerbitkan, maksud kami pemerintah akan menerbitkan surat utang negara lewat Panda Bond yang akan dirilis ke pasar Cina. Bendahara negara menyebut obligasi ini akan ditawarkan dengan bunga yang lebih rendah. Dengan ini maka Indonesia tidak lagi tergantung terlalu banyak ke mata uang dolar Amerika. Purbaya juga menyampaikan kalau saat ini prospek ekonomi Indonesia sedang membaik. Ia meminta publik untuk tidak takut dengan gejolak ketidakpastian global yang terjadi sekarang. Memperkuat nilai tukar, kami juga akan menerbitkan bond dalam Panda Bond di Cina dengan bunga yang lebih rendah sehingga kita tidak tergantung terlalu banyak ke dolar lagi. Jadi diversifikasi kita akan lebih baik lagi ke depan. Jadi prospek kita bagus, teman-teman semua nggak usah takut. Tadi Pak Presiden juga bilang sama saya, suruh sampaikan pesan bahwa uang saya cukup, duitnya banyak, jadi Anda nggak usah takut. Terima kasih Pak. Bayar lebih dari 200 juta, puluhan calon jemaah haji ilegal dicegah di Bandara Soekarno-Hatta saat akan berangkat ke Arab Saudi. Modus mereka menggunakan iqomah atau visa kerja. Tugas imigrasi kelas 1 khusus TPI Bandara Soekarno-Hatta mengamankan 51 WNI yang akan pergi haji secara ilegal.
Mereka membawa kelengkapan dokumen layaknya jemaah calon haji resmi, namun mereka menggunakan iqomah atau surat kartu izin tinggal bagi pekerja dan memiliki kartu PMI. Calon jemaah haji ilegal ini dijanjikan berangkat haji tanpa antre oleh Biro Travel dengan membayar 200 juta hingga 250 juta rupiah. Selanjutnya jemaah calon haji diserahkan ke polisi untuk dimintai keterangan terkait penyedia jasa atau agen yang memfasilitasi keberangkatannya. Visa yang digunakan masih sama dengan skenario sebelumnya. Visa kerja pertama, tabung visa kerja, dan iqomah. Ketika kita berbicara iqomah, mereka artinya sudah pernah ada di Arab Saudi sebelumnya. Nah, namun demikian, ketika mereka menggunakan iqomah, kita lakukan interview, mereka tidak tahu detail pekerjaan yang dilakukan di sana. Keterangan yang sudah kami lakukan dari calon jamaah haji ini menyampaikan bahwa mereka membayar untuk melaksanakan haji non prosedural kurang lebih mereka di kisaran 200 sampai 250 juta. Dengan harapan mereka bisa melaksanakan haji meskipun tanpa menggunakan visa haji. Sempat 5 jam tertahan di imigrasi Bandara Madinah, 2 remaja jemaah calon haji asal Kalimantan Tengah akhirnya berhasil masuk dan bergabung kembali dengan kloternya. Perasaan haru dan lega menyelimuti 2 remaja putri jemaah calon haji asal Pulang Pisau, Kalimantan Tengah. Novia Gina dan Rabiatul Adawiyah sempat tertahan di imigrasi Bandara Internasional Muhammad bin Abdul Aziz Madinah selama 5 jam. Kendala terjadi akibat pembatalan visa secara sistem saat proses pemeriksaan dokumen. Kepala Dakar Bandara Abdul Basir melakukan koordinasi intensif bersama KJRI dan Kementerian Haji dan Umroh mengatasi masalah. Setelah proses validasi ulang, kedua jemaah akhirnya diizinkan masuk dan langsung diantarkan ke hotel bersama keluarga dan rombongan kloter. Nanti nggak usah terlalu umur ya? Nggak usah umur ya? Ketemu sendiri sama petugas Indonesianya. Terus adiknya dibantu? Nah. Dengan dibantu gitu gimana perasaannya? Senang, alhamdulillah. Sejauh ini gimana pelayanan petugas? Bagus aja sih, lumayan hilang, tapi masih ada deg-degannya. Oh, nah sekarang sudah diselesaikan dibantu oleh petugas, bagaimana pandangannya? Ya senang. Ya. Terus pesannya dengan para petugas? Ya, ingin mengucapkan terima kasih karena sudah membantu kami. Ya, pemirsa, jelang keberangkatan ke kota Mekah, jemaah haji Indonesia berburu oleh-oleh di kawasan Madinah, Arab Saudi. Jemaah haji Indonesia terkenal royal dalam berbelanja hingga mencapai jutaan rupiah dalam sekali belanja. Ya pemirsa, ini saya lagi ada di salah satu toko di kawasan Masjid Nabawi yang menjadi andalan belanjanya orang Indonesia. Sini emang jual macam-macam barang-barang. Kira-kira orang Indonesia ini pada beli apa aja ya? Kita lihat yuk. Suasana pusat perbelanjaan di kota Madinah semakin ramai menjelang puncak pelaksanaan ibadah haji. Jemaah haji khususnya yang berasal dari Indonesia antusias berburu oleh-oleh untuk dibawa pulang ke tanah air. Aneka oleh-oleh menjadi incaran mulai dari kurma, air zam-zam kemasan, sejadah, tasbih hingga parfum khas Timur Tengah. Aku beli sejadah 250 pieces, terus tas juga 100 pieces, banyak deh pokoknya. Recommended di sini, Bos Ali murah. Wow, emang beli buat siapa aja sih? Buat oleh-oleh keluarga, teman-teman, orang kantor, semua. Sekarang musim haji, banyak orang Indonesia belanja di toko. Alhamdulillah banyak orang belanja di sini. Mungkin 80% orang Indonesia belanja. Suka belanja baju sama tas sama yang mana viral-viral. Meski demikian, jemaah diimbau untuk tetap bijak dalam berbelanja. Petugas haji mengingatkan agar para jemaah tidak berlebihan dalam bawa barang mengingat adanya batasan bagasi penerbangan. Dari Madinah, Arab Saudi, Eti Jutasari, MCH 2026 melaporkan. Ya, informasi tadi menutup Sindo Sore hari ini. Anda bisa mendapatkan informasi terbaru di kanal YouTube Sindo News dan sindonews.com. Saya Herjunno Syaputra beserta kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.